Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal TIU untuk persiapan CPNS dan P3K. Nah teman-teman, tipe soal seperti ini, kalau kita sudah paham triknya, pada praktiknya kita bisa mengerjakan di bawah 10 detik. Cuman karena di sini posisi saya menjelaskan, sambil menjelaskan, jadi akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Nah, ini kan 2,20 ya, kita bisa gunakan pendekatan saja. Jadi 2. Kemudian kali 0,75. 2 kali 0,75 1,5. Yang ini 3 per 5. Nah, dibagi 1 per 8. Nah, kita ubah saja menjadi dikali, tapi harus dibalik. Tadinya 1 per 8 menjadi 8 per 1. Nah, 3 kali 8 24. 5 kali 1 5. 24 bagi 5 agak susah ya. Kita gunakan pendekatan lagi. Ibarat aja 25 bagi 5 deh. 25 bagi 5 berarti berapa? 5. Ya sudah, tambahkan saja. Tambahkan saja 1,5 ditambahkan 5 menjadi 6,5. Nah, mana yang dekat? Yang dekat yang E ya. Oke, jawabannya yang E. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. 7,7 bagi 2,5. Nah, kita biar gampang hilangkan saja komanya. Berarti menjadi 77 dibagi 25. Nah, 77 bagi 25 masih susah juga. Ya udah, 77 kita ubah menjadi 75 aja. Kan deket tuh. 75. Gampang ya. Kemudian dikurangi di sininya 2 per 4. 2 per 4 dikali 3 per 4. 3 per 4. Nah, 75 dibagi 25. Berarti berapa? 3 dong. 3. Kemudian ini 2 per 4 kali 3 per 4. Yang atasnya dulu. 2 kali 3 berarti 6. Bawahnya 4 kali 4, 16. Nah, sama dengan 3, 6 dibagi 16. Kita sederhanakan, bagi 2 masing-masing. Berarti 3 per 8. 3 per 8 berapa? Bingung. Ya udah deh, kita jadiin 4 per 8 aja deh. 4 per 8 kan berapa? Setengahnya dong. Jadi, setengah. Setengah itu 0,5. 3 dikurangi 0,5 berarti 2,5. Cari yang mendekati, yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini kan 4,5 ditambah 3 per 5. Udah sama bawahnya, berarti 7 per 5. Kemudian ditambah 3 per 8 ditambah 6 per 8. 3 tambah 6 berarti berapa? 9. 9 per 8. Kemudian ditambah 1 per 2. Berarti kan ini sama aja dengan 3 per 2 dong. Ingat ya, kalau gini, saya jelasin dulu deh. Ini kesininya dikali 1 kali 2, 2. Kemudian ditambah atasnya, tambah 1 jadi 3. Pernya per berapa? Sama per ininya, per 2 gitu. Jadi 3 per 2 kan. Nah, 3 per 2, 3 per 2. Nah, 7 per 5. Gampang ya. Ini udah gampang, 1,4. Kemudian 9 per 8 susah. Ya udah deh, 8 per 8 berarti berapa? 1. Kemudian ditambah 3 per 2. 3 per 2 1,5. Udah. 1 tambah 1,4 2,4. Gini aja deh, 1,5 ditambah 1,4 2,9. 2,9 ditambah 1 3,9. Lihat yang mendekati mana? 3,9, yang E. Oke, nomor 4. 1 per 4 dikali 164 sama aja dengan 164 dibagi 4. Nah, 160 bagi 4 dulu, berarti kan 40. Nah, 4-nya 4 dibagi 4 1, jadi 41. 41. Kemudian dikali setengah. Kali setengah. Kali setengah sama saja dengan dibagi 2 gitu. Jadi 41-nya ke atas ke sini. Jadi 41 dibagi 2 sama dengan 20,5. Jawabannya adalah yang A. Nah, gimana tahu 20,5? Ya udah, 40 bagi 2 kan 20. 1 dibagi 2 setengah. Jadi 20 tambah setengah, 20 setengah, 20,5. Yang A. Oke, lanjut soal nomor 5. 2, 1 per 4 dikali 7,5 dikurangi 7,5 dibagi 3 per 2. 2, 1 per 4. Biar gampang, kita jadikan 2 aja. 2. Kemudian dikali 7,5. 2 kali 7,5 berarti berapa? 15 dong. 15. Kemudian kurangi 7,5 dibagi 3 per 2. Berarti 7,5 kita ubah menjadi kali aja. Tadinya 3 per 2 menjadi 2 per 3. Nah, 7,5 dikali 2 kan 15. 15 bagi 3, 5. 5.
Nah, tadi kan kurangi ya, berarti kurangi. 15 kurangi 5, berarti 10. Mana yang mendekati 10? Yang D. Oke, soal nomor 6. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah seterusnya sampai ditambah 29. Nah, ini bisa saja kita jumlahkan secara manual, cuman akan sangat memakan banyak waktu. Ini ada rumusnya. Nah, rumusnya adalah N dikali N ditambah 1, kemudian dibagi 2. Nah, N itu apa? N itu ini yang ujung. Yang ujungnya kan 29, berarti di sini N-nya 29. Nah, berarti 29, kemudian 29 tambah 1, 30. 30 dibagi dengan 2. Coret saja. 30 bagi 2, 15. Nah, 15 dikali 29. 29 kali 15. 5 kali 9 berarti berapa? 45 dong. Ini 5. Ini 5, simpan di sini 4. Nah, berarti coret yang ujungnya bukan 5. Nah, berarti antara A dan C. Nah, ini kan 5 kali 2 10 tambah 4, berarti 14. Nah, 145. Kemudian 1 kali 9 9. 1 kali 2 2. Tambahkan ini 5 kan berarti di sini 5. Ini 4 tambah 9 13. Berarti yang ujungnya 35 mana? Yang A. Udah, jawabannya yang A. Oke, soal nomor 7. Nah, ini kan teman-teman, ini N-nya itu cuma nyampe 9 ya. Jadi suatu kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah seterusnya sampai 9 kuadrat. Nah, itu cuma nyampe 9. Ini sebenarnya kalau manual pun cepat. Nah, 1 kuadrat berapa? 1. Kemudian 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, kemudian 4 kuadrat 16, kemudian 5 kuadrat 25, kemudian 6 kuadrat 36, kemudian 7 kuadrat 49, 8 kuadrat berapa? 64, kemudian 9 kuadrat 81. Nah, ini 1 tambah 4 5, 5 tambah 9 14, 14 tambah 16 30, tambah 25 55, 55 ditambah 36. Berarti 91 ya. 91 ditambah 49 berapa? 140. Iya benar, 140 ditambah 140 ditambah 64 204. 204 ditambah 81 285. Oke, berarti jawabannya 285 yang B. Nah, itu kalau manual. Seandainya kan ini cuma sampai 9 kuadrat ya, kebetulan soalnya itu. Seandainya nyampe berapa gitu, nyampe 99 kuadrat atau sampai 99 kuadrat gitu kan, itu nggak mungkin kita manual. Nah, ada rumus cepatnya. Rumusnya itu N ditambah 1, kemudian di sininya dikali 2N ditambah 1 dibagi 6. Nah, berarti N-nya itu berapa tadi? N-nya itu kan 9 ya di sini. 9 ditambah 1 10. Kemudian dikali 2N ditambah 1. 2N, N-nya itu kan 9. 2 kali 18. 2 kali N itu 9. 2 kali 9 jadi 18. Kemudian ditambah 1 jadi 19. Kemudian ini bagi 6. Nah, 9 kali 10 90. 90 kali 19. 90 dikali 19 itu 1710 dibagi 6. 1710 dibagi 6 gampang, 285. Nah, sama kan? Sama jawabannya. Oke. Jadi saran saya kalau nggak panjang-panjang banget mending manual. Tapi kalau panjang ya jadi pakai rumus ini. Soalnya kalau pendek gitu. Tapi kalau udah apa rumusnya sih ya terserah sih, enaknya yang mana aja gitu. Kalau udah stuck gitu, udah nggak ada rumusnya, lupa atau apa ya pakai manual. Kalau sedikit gitu. Kalau banyak kemudian rumusnya lupa ya itu mah gimana ya. Intinya untuk jaga-jaga hafalin aja rumus ini gitu. Tapi harus bisa juga ngitung cepet ini, kayak 1 tambah 4 berapa, tambah 9 berapa, harus bisa gitu biar kalaupun manual cepet juga gitu. Oke, lanjut soal nomor 8. Jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 kurangi 3A kuadrat kali B ditambah 3AB kuadrat kurangi B pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, ini gampang, kita langsung masukkan saja. A sama dengan 5.
Ini A-nya pangkat 3, berarti 5 pangkat 3, 125. Nah, kemudian kurangi 3 dikali A kuadrat, 5. Berarti kan A kuadrat itu 25, 3 kali 25 berapa? 75. 75 dikali B, B itu 2. Berarti 75 kali 2, 150. Kemudian ditambah 3A. A-nya 5, 3 kali 5, 15. Kemudian B kuadrat. B kuadrat itu B-nya 2. 2 kuadrat 4. Tadi 15 dikali 4 berarti berapa? 60 ya. 60 kurangi B pangkat 3. 2 pangkat 3 8. Udah. 125 kurangi 50 berapa? Min 25. Kemudian min 25 ditambah 60. Min 25 ditambah 60 kurangi 8 dulu deh. 60 kurangi 8 berarti 52. Nah, min 52 ditambah min 25 ditambah 52. Berarti 27. 27 mana? C. Oke, nomor 9. Nah, 882 ditambah 115. Berapa gitu? Kemudian dikuadratin. Ya udah, kita tambahkan aja dulu. 8 tambah 1 kan 9. Kemudian 8 tambah 1 9, 2 ditambah 5 7. Nah, dikuadratin itu sama saja dengan dikali dengan sendirinya. Nah, ini kan dekat sama 1000 ya. Kita deketin aja. Gunakan metode pendekatan. Nah, 1000 dikali 1000 kan sejuta ya. Sejuta. Nah, ini kan sejuta. Di sini yang mendekati sejuta ini lumayan banyak. ABC ya, mendekati sejuta. Berarti yang ini hilang. Nah, ini kan 997 kali 997. Nah, 7 ujungnya 7. 7 kali 7 kan 49. Ya udah, kita ambil yang ujungnya 9. Mana di sini? Nah, yang A bukan, yang B bukan. Ya udah, yang C. Oke, sekarang soal nomor 10, 0,0639 dikuadratin. Nah, ini kan ngitungnya agak sulit juga ya, 639 gitu. Nah, kita buat 650 aja deh, 650 kuadrat. Nah, ini ngitungnya gini aja, 65 kali 65. Nah, 5 kali 5, 25. Ini 5, di sini 2. 5 kali 6, 30. Tambah 2, 32. 6 kali 5, 30 juga. 6 kali 6, 36. Tambah 3, 39. Kita tambahkan. Ini 5, ini 2. 3 tambah 9, 12. Sini 4, 2, 25. Kalau 65 dikali 65, 4, 2, 25. Berarti kalau 650 kuadrat, berarti 4, 2, 25, tambahkan 0-nya 2. Gitu. Nah, berarti kalau 0,0650 kuadratin berapa? Nah, ingat, ini ada 4 angka di belakang koma. Kalau 4 angka di belakang koma, di sininya pasti ada 8 angka di belakang koma. Nah, sedangkan di sini baru ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kurang 2 lagi, berarti 2-nya kita isi 0. Nah, oke, tulis yang atas. 500. Susah. Ini kehabisan ruang. Bentar, kita hapus dulu. Berarti kan 0, di sini ada 8 ya, berarti 1, 2, 4, 2, 2, 500. Nah, oke. Kalau 0,0650 kuadrat sama dengan ini hasilnya, maka ini berapa gitu? Otomatis yang mendekati. Yang mendekati yang mana? Nah, ini antara D dan E kan ya, antara ini dan ini. Nah, ini jaraknya dekat juga, ini 24, ini 21, jadi kita nggak bisa langsung memutuskan. Nah, coba kita lihat, ini kan 9. 9 dikuadratin kan 81, satu ujungnya. Coba yang satu ujungnya yang mana? Yang E kan? Ya udah, E jawabannya. Gampang ya. Oke, sekarang soal nomor 11, harga 3 buku tulis dan 2 buku gambar 11.500. Nah, ini kan buku tulis ya, kita ibaratin X aja deh. Yang buku gambar kita ibaratin Y. Berarti kan 3 buku tulis, 3X ditambah dengan 2Y sama dengan 11.500. Kemudian sedangkan harga 2 buku tulis, 2X ditambah dengan 5Y sama dengan 15.000. Nah, harga 5 buku tulis dan 10 buku gambar, ini yang ditanyakan. Nah, berarti 5 buku tulis, 5X ditambah 10Y sama dengan berapa gitu. Nah, ini kan kalau ingin tahu ini, kita harus tahu X-nya, harus tahu Y-nya. Dari mana? Dari sini. Nah, teman-teman kita ingin tahu Y-nya dulu deh, berarti ininya harus dicoret. Kalau dicoret berarti harus dikurangi. Kalau dikurangi berarti ininya harus sama. Biar habis gitu.
Nah, ini kita samanya di mana? Di 6x kan. Berarti kalau 3x ingin ke 6x dikali 2, ini dikali 3. Ya udah. Ini kali 2, ini kali 3. Nah, udah. 3x dikali 2x, 6x. Kemudian 2y dikali 2. Berarti plus 4y sama dengan 11.500 dikali 2. Berarti 23.000. Nah, ini 2x dikali 3, 6x. 5y dikali 3, 15y. 15.000 dikali 3, 45.000. Nah, kita kurangi, karena tujuannya tadi kita ingin menghilangkan ini. Udah habis, 6x kurangi 6x, 4y kurangi 15y, min 11y, 23.000 kurangi 40.000, min 22.000. Ya udah, y sama dengan min 22.000, ini sama dengan ya, min 22.000 bagi min 11. Nah, minnya hilang, berarti y sama dengan 22.000 dibagi 11, 2.000. Nah, y-nya udah tahu, ingin tahu x-nya, ya udah dari sini. Ini 2x ditambah 5y sama dengan 15.000. Y-nya 2.000, berarti 2x ditambah 5, y-nya 2.000. 2.000 sama dengan ininya 15.000. Kita tulis ke bawah gak apa-apa ya. Yang penting paham. Yang 2x, ini 2x, 5.000 dikali 2. Berarti 5 dikali 2.000 gitu. 10.000. 10.000. Ininya 15.000. Nah, udah 2x ini pindah ke sini. Kalau pindah jadi min ya, karena ini tadinya positif. Berarti min ya, berarti 15.000 kurangi 10.000 berarti 5.000. Udah x sama dengan 5.000 dibagi 2 berarti 2.500. Oke, si x-nya 2.500, si buku tulisnya itu satunya 2.500, y-nya ini buku gambarnya ini satunya itu 2.000. Nah, jadi langsung masukin saja ke sini. Ini yang ditanyakan 5x tambah 10y. Udah, x-nya itu berapa? 2.500, 5 kali 2.500 ditambah 10y, y-nya itu 2.000, 10 dikali 2.000. Nah, 5 kali 2.500, 12.500. Kemudian 10 dikali 2.000 berarti 20.000. 20.000. 12.500 ditambah 20.000 berarti 32.500. Nah, 1, 2, 32.500. Oke, ini berarti jawabannya yang B. Oke, sekarang soal nomor 12. Dalam suatu tes ditetapkan bahwa untuk jawaban yang benar diberi nilai 2. Jawaban yang salah diberi nilai min 1. Dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 100 soal pada tes tersebut, Tono menjawab dengan benar 82 soal. 8 soal tidak dijawab dan sisanya dijawab salah. Nilai yang diperoleh Tono ialah, nah, si Tono menjawab jawaban benarnya itu 82 soal. Ya udah, berarti 82 kali 2. Ya, kali 2 berapa? 164. Nah, kemudian 8 soal tidak dijawab. Ya udah, berarti 8 soal kali 0, tidak dijawab 0. Nah, berarti karena tidak dijawab nilainya 0 gitu maksudnya. Nah, yang tidak dijawabnya ada 8, berarti 8 kali 0, 0. Nah, kemudian sisanya dijawab salah. Nah, berarti sisanya berapa? 82, ini 8, 90. Sisanya berarti 10. 10 dikali salah. Salah itu kan min 1, berarti kali min 1. 10 kali min 1, min 10. Oke, tambahkan. Nah, tinggal 164 ditambah 0 ditambah min 10. Ya udah 164 aja dikurangi 10, berarti 154. Jawabannya yang E. Oke, sekarang soal nomor 12. Nomor 13. Tono menjual motor seharga 6 juta. Bila Tono mendapat untung 25%, harga pembelian motor tersebut berapa gitu. Nah, si Tono ini untungnya 25% katanya. Nah, untung itu apa sih rumusnya? Untung itu sama dengan harga jual J dikurangi B dikurangi harga beli. Nah, untungnya itu dia 25%. 25% dari pembelian awal. Nah, berarti kan 25% dari pembelian awal sama dengan harga jualnya itu berapa? 6 juta kan? 6 juta dikurangi apa? B. Nah, B ini yang kita cari. Nah, pembelian motor. Nah, B yang kita cari. Nah, 25% dari B berapa sih? 0,25 kan?
0,25B. Nah, ini min B pindah ke sini, jadi plus B kan. Nah, plus B sama dengan 6 juta. Nah, 0,25B ditambah 1B, berarti 1,25B sama dengan 6 juta. Nah, B sama dengan harga belinya sama dengan 6 juta dibagi berapa? 1,25. Nah, berarti B sama dengan 6 juta dibagi 1,25. 4 juta 800. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang soal nomor 14. Pak Ali membagikan 40 buah buku dan 30 buah pensil kepada sekelompok anak yatim. Setiap anak mendapatkan sama banyak untuk setiap jenisnya. Berapa orang anak yatim paling banyak yang dapat menerima buku dan pensil? Nah, ini kita pakai FPB. Nah, jadi kita cari pembaginya itu nanti yang sama berapa gitu. Nah, pertama dari 40. Nah, dari 40 bisa dibagi berapa aja sih? Bagi 1 bisa. Kemudian bagi 2 bisa. Bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Bagi 4 bisa. 4 bagi 10 kan 10. Bagi 5 juga bisa. Bagi 6 nggak bisa. Bagi 7 nggak bisa. Bagi 8 baru bisa. Bagi 9 nggak bisa. Bagi 10 bisa. Kemudian bagi 11 nggak bisa. 12 nggak bisa. 13 nggak bisa. 14 nggak bisa semua ya. Sampai paling nanti 20. Nah, 20 bisa. 40 dibagi 20 kan 2. Udah, sampai sini aja dulu. Nanti kita cari yang sama. Nah, ini yang 30. Tadi kan yang 40 buah nih, yang buah buku. Yang ini 30 buah pensil. Pembaginya 30 bagi 1 pasti bisa. 2 bisa. 4 bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian 3 ya, 3 dulu. Pertama 3 bisa tadi. 3. Kemudian 4 nggak bisa. 5 bisa. 6 juga bisa. 7 nggak bisa. 8 nggak bisa. 9 nggak bisa. 10 nggak bisa. 11 nggak bisa. 12 nggak bisa. 13 nggak bisa. 14, 15. Nah, 15 bisa. Nah, lihat yang sama yang mana? Yang sama yang paling besar gitu. Yang sama yang paling besar. Nah, ini yang 10. Nah, ini kan paling banyak. Ini kan paling banyak ya. Jadi kenapa nggak milih 1? Kenapa nggak milih 2? Kenapa nggak milih 5? Ya ini paling banyak yang ditanya. Ya udah yang 10. Jadi berapa anak yatim yang paling banyak dapat menerima buku dan pensil? 10 anak yatim, 10 orang. Yaitu yang B. Oke, sekarang soal nomor 15. Pada hari Minggu, Denny bermain sepeda di halaman rumahnya. Jari-jari roda sepeda yang digunakan oleh Denny 42 cm. Jika selama bersepeda, rodanya berputar sebanyak 50 kali, panjang lintasan yang dilalui ialah... Nah, kalau kita ingin tahu panjang lintasan. Nah, rumusnya adalah N itu banyaknya roda berputar dikalikan dengan K. K itu keliling dari roda itu. Nah, di sini kan banyaknya roda berputar udah ada 50. Nah, dikali keliling, kelilingnya belum ada. Nah, di sini baru ada jari-jari aja. Ya udah, kita cari keliling. Keliling sama dengan 2 pi R. Nah, 2 pi itu kan 22 per 7 dikali 22 per 7. R-nya itu berapa di sini? R itu jari-jari 42. Coret 6. 6 kali 2 berapa? 12. 12 dikali 2, 2. 12 dikali 2, 2. Berarti berapa? 264 ya. 264. Udah ke sini 264. 50 dikali 264. Nah, kalau perkalian 50 itu gini caranya. Pertama kalian seperti dikaliin 100 aja dulu. Nah, tambahan 02 kan, kemudian baru dibagi 2. Nah, ini sama aja dengan kali 50. Nah, 400 dibagi 2, 200. Nah, 4 dibagi 2, tadi 400 dibagi 2, 200. Ini udah ya. 3 ini udah 200. Kemudian 6 dibagi 2, 3. 2 dibagi 2, 1. 13.200 cm. Nah, ada nggak? Nah, ini dalam bentuk meter. Berarti kalau dalam bentuk meter, yang mana? Yang B kan? Kalau bentuk meter berarti ini sama dengan 132. Nolnya 2. Hilang ya kalau jadi meter. 132 meter. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita ke soal nomor 16. Setiap siswa dalam satu kelas suka basket atau sepak bola.
Jadi siswa di kelas ini kalau nggak basket ya sepak bola, kalau nggak sepak bola ya suka basket gitu. Jika dalam kelas ada 30 siswa, yang suka basket ada 27 siswa, sedangkan yang suka sepak bola ada 22 siswa. Maka berapa jumlah siswa yang suka basket dan sepak bola? Nah, ini gampang. Kita pakai ini. Nah, ini ibarat yang lingkaran dari orang yang suka basket. Ini yang suka sepak bola. Nah, ini basket. Ini sepak bola. Nah, di sini ada yang suka keduanya pasti. Nah, jadi dia masuk ke lingkaran sepak bola, masuk juga ke lingkaran basket. Ibarat aja X. Nah, ini X itu yang suka keduanya. Nah, di sini katanya yang suka basket ada 27 siswa. Nah, ini termasuk yang suka basket dan sepak bola 27 ini. Jadi masih campuran, bukan yang basket saja. Nah, kalau yang basket saja berarti 27 kurangi X. Nah, X ini kan yang suka yang keduanya. Kalau lingkaran gak sempurna nih sampai sini aja nih. Nah, ini berarti 27 kurangi X, itu yang suka basket saja. Nah, kalau yang suka sepak bola saja berarti 22 kurangi X. Nah, gitu. Nah, gimana yang kita cari adalah jumlah siswa yang suka basket dan sepak bola. Nah, berarti yang kita cari si X ini. Gimana kita tahu X? Ya udah, berarti kan ini lingkaran gak sempurna ini yang suka basket saja, kemudian yang suka basket dan sepak bola, kemudian yang suka sepak bola saja, itu jumlahnya pasti 30 karena siswanya ada 30. Ya udah, berarti 27 kurangi X, ini yang bagian ini, ditambah X, ditambah yang bagian ini, kemudian ditambah 22 min X. Ini sama dengan 30. Udah, ini min X hilang dengan plus X, kemudian 27 ditambah 22. Berapa? 27 tambah 22, 49. Ini min X sama dengan 30. Nah, udah, berarti 49, 30-nya ke sini, kemudian X. Nah, X sama dengan 19. Jawabannya adalah yang E. Soal nomor 17. Sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air 1/5-nya. 1/5 dari wadah tersebut. Jika ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah tersebut terisi 1/2-nya. Jadi 1/2 dari wadah tersebut, ukuran airnya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut? Nah, gini, wadah ini kita misalkan X. Nah, kemudian si airnya ini Y. Nah, pertama-tama sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air 1/5-nya. Berarti 1/5 dari X. Berarti Y sama dengan 1/5 dari X, dari wadahnya. Nah, 5 ini 1/5 dari X. Kemudian jika ditambah dengan 6 liter air, ini si airnya ini, si Y-nya ini, si Y, jika ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah tersebut terisi 1/2-nya. Jadi terisi 1/2 dari X. Nah, gampang ya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut? Ya udah, gampang. Berarti kita ingin tahu si Y-nya ini. Ingin tahu si X-nya, kan wadahnya yang ditanyakan. Nah, berarti udah, ini Y sama dengan 1/5 X. Y tambah 6 sama dengan 1/2 X. Ya udah, Y-nya ini kita ganti dengan yang ini. Biar variabelnya itu tinggal X saja. Nanti kita kalau udah tinggal X saja, ya udah. Nanti ketahuan X-nya berapa gitu. Oke, berarti si Y-nya ini sama dengan 1/5 X. 1/5 X masukkan ke sini. Berarti kan jadi 1/5 X. Kemudian ditambah 6. Tambah 6 sama dengan 1/2 X. Nah, kita kedua ruas masing-masing kita kalikan dengan 5. Kali 5. Nah, ini kan 5 dikali 1/5 berarti kan 1. Udah, berarti tinggal X saja. 5 kali 6 berarti 30. Nah, kemudian 5 dikali 1/2 X. 5 kali 1/2 berarti kan setengahnya dari 5. 2,5 X. Oke, 30. X-nya pindah ke sini, berarti jadi negatif. Negatif X. Negatif X. Negatif X. 30 sama dengan 1,5 X ya. 2,5 dikurangi 2,5X dikurangi 1X, jadi 1,5X. Nah, X-nya itu berarti kan sama dengan 30
dibagi dengan 1,5. 30 dibagi 1,5 berarti 20. Jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang soal nomor 18. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan mempunyai laba 25% dari harga belinya. Nah, jadi si pedagang ini menjual barang 80.000 itu dapat harga 25% dari dia pertama beli itu. Berapakah harga beli barang tersebut dan berapa? Nah, laba itu apa sih? Untung kan? Untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, untungnya itu 25% dari harga belinya, berarti untungnya itu 25% dari harga belinya dari B. Nah, sama dengan jualnya itu berapa tadi? 80.000. 80.000 kurangi B. Nah, B-nya pindah ke sini, berarti kan 25% itu berapa sih? 25% itu sama aja dengan 1/4. 1/4 B. Nah, kemudian si B-nya tadi pindah ke sini. Ini 80.000. Nah, 1/4 B ditambah B berarti kan 5/4 B ya. 5/4 B sama dengan 80.000. Ya udah, B sama dengan ini yang kita cari 80.000. Nah, dibagi 5/4. Kalau susah ya kita ubah menjadi kali aja. Berarti 80.000 kali tadinya 5/4 menjadi 4/5. Udah, berarti kan berapa? 64.000 ya. Gampang. Jawabannya adalah yang E. Sandra mengendarai mobil dari kota A ke kota B. Rute perjalanannya sebagai berikut. Ia berangkat dari kota A menuju timur sejauh 20 km. Langsung saja ya. Nah, dia dari kota A, dari sini barat kota A-nya. Kok nggak lurus? Bentar. Ke sini. Susah juga ya. 20 km. Nah, kemudian ia belok ke utara 20 km. Jadi dia belok ke utara 20 km. Ibarat jalannya itu seperti ini. 20 km. Kemudian belok lagi ke timur 10 km. Berarti sama arah yang awal 10 km. Nah, tadi timur 10 km. Kemudian belok lagi ke utara 10 km. Ke utara sini 10 km. Terakhir ia belok ke timur sejauh 10 km. Ke timur ke sini sejauh 10 km. Nah, sebenarnya berapa jarak dari kota A ke kota B? Nah, jadi dia itu udah nyampe dong. Di sini itu udah nyampe kota B. Tadi pertama dari kota A. Sebenarnya gimana sih jaraknya itu? Kalau kita tarik garis lurus berapa gitu jaraknya? Nah, ini bisa pakai pendekatan segitiga aja. Nah, ini bagian bawahnya berapa? 20, 10, 10. Berarti 30-nya. Berarti ibarat ada jarak di sini 30. Ada segitiga jaraknya itu 30 bagian bawahnya itu. Kemudian ke atasnya ini 20. Oh, ini 20, 10, 10, 40 berarti. Jadi bagian bawahnya 40. 40. Ini kan 20 tambah 10 tambah 10 jadi 40. Kemudian yang ke atasnya ini 20, ini 10. Jadi yang ke atasnya 30. Nah, jadi sama aja seperti ini. Nah, ini bagian ini ke sini sama aja seperti ini maksud saya. Nah, gitu ya. Nah, jadi berarti ini kan A, ini B. Nah, gimana kita tahu ini? Ya udah, ini kan Pitagoras ya, segitiga biasa. AB kuadrat sama dengan ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Nah, oke, kita hapus dulu yang sebelah sini. Nah, berarti kan di sini AB kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat. AB kuadrat 40 kuadrat berarti 1600 kan, ditambah 30 kuadrat berarti 900. Nah, AB kuadrat sama dengan 2500. Ya udah, berarti AB sama dengan, karena jarak gak mungkin minus, berarti pasti plus di sini. Plus 50. Nah, karena 50 dikali 50 2500. Ini satuannya kilometer. Jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang soal nomor 20. 1/4 berbanding 3/5 adalah, nah berbanding itu ya sama aja dengan di per gitu. Jadi ini 1/4 berbanding dengan 3/5.
Nah, sama dengan berapa? Ya udah, ini kita ubah aja menjadi bentuk perkalian. 1/4 dikali. Nah, kalau diubah jadi bentuk perkalian tadinya 3/5 menjadi 5/3. Oke. 1 kali 5 4 kali 3 12. 5 berbanding 12. C. Oke, sekarang soal nomor 21. 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Nah, teman-teman, ini kan kita tentukan dulu nih, ini berbalik nilai atau senilai. Ini kan 4 orang selesai dalam 15 hari. Nah, ketika 6 hari, logikanya itu yang mengerjakannya apakah akan lebih banyak dari 4 orang atau lebih sedikit? Nah, lebih banyak kan? Karena 4 orang mampu 15 hari, ini 6 hari, pasti lebih banyak yang mengerjakannya. Nah, gitu. Berarti kan, oke, karena berbalik nilai berarti 4 orang. Nah, ini 4 orang, kemudian di sini nulisnya ini X orang. Ini yang kita cari. Nah, jadi 4 orang sebelah sini. Pasangannya jadi 4 orang, 15 hari. Nah, X orang yang kita cari, X orang 6 hari gitu. Udah, berarti kan 6 kali X, 6X. 4 kali 15, 60. X sama dengan 60 dibagi 6, 10. Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang soal nomor 22. Jika X sama dengan berat total P kotak, masing-masing beratnya Q kg. Nah, jadi si X ini adalah berat total dari P kotak yang masing-masingnya itu Q kg. Nah, berarti P dikali Q dong. Nah, kemudian Y sama dengan berat total Q kotak yang masing-masing beratnya P kg. Nah, Y sama dengan Q dikali P. Nah, maka ya udah. Ini kan sama aja, berarti X sama dengan Y. Ya, ibaratnya kalau gimana ya? Kalau perkalian itu kan nggak ngaruh ya, mau di sebelah sini ya, kalau ujung-ujungnya dikali ya hasilnya sama-sama aja gitu. Jawabannya adalah C. C. Oke, sekarang soal nomor 23. Sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm dibelah-belah menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya. Berapakah panjang rusuk 8 kubus kecil tersebut? Nah, ini kan kubus yang besarnya itu rusuknya itu 10 cm. Nah, ini dibelah menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya. Sama besarnya berarti kan 5. Tadinya rusuknya 10 cm menjadi 5. Rusuknya itu 5 cm. Nah, karena rusuk dalam kubus itu ada 12, berarti 5 dikali 12. Ini untuk satu kubus kecil. Panjang rusuknya segini. Tapi ini kan ada 8 kubus kecil, ya udah dikali 8. Nah, ya kan? Berarti 8 dikali 5 berarti berapa? 40. 40 dikali 12, 480. Oke, jawabannya adalah yang D. Soal nomor 24. Jika tinggi tabung P 2 kali tinggi tabung Q, sedangkan jari-jari tabung P adalah setengah dari jari-jari tabung Q, maka perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah, nah ini kalau perbandingan isi bukan volume ya, berarti kan volume yang ditanyakan perbandingan volume tabung P terhadap volume tabung Q. Apa sih rumus dari volume itu? Nah, rumusnya adalah Pi R kuadrat dikali T. Berarti kan V kali R kuadrat dikali T. Nah, sama ini juga V kali R kuadrat dikali T. Ini kalau V udah pasti sama ya, coret aja, coret-coret. Nah, R-nya sekarang. R-nya itu, kalau yang atas yang P ini, jari-jari tabung P setengah dari jari-jari tabung Q. Ya udah, berarti yang ini, yang si P ini setengah dari jari-jari tabung Q. Nah, kemudian dikali T. Tingginya berapa? Tinggi tabung P 2 kali tinggi tabung Q. Ya udah, berarti 2 kali tinggi tabung Q yang si P ini. Nah, kalau yang ini ya biasa, berarti kan RQ biasa, RQ kuadrat dikali tinggi si Q. Tinggi si Q. Oke. Nah, ini setengah dikuadratin 1/4. Kemudian ini RQ kuadrat dikuadratin kan, dikali 2TQ. Per ini RQ kuadrat dikali TQ. Coret aja yang sama, coret. Nah, ini 2 dikali 1/4, setengah kan, jadinya setengah.
Udah, jawabannya adalah yang mana setengah? 1/2 berarti yang A. Oke, sekarang soal nomor 25. Sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sendal. Jika jumlah barang tersebut ada 1.200 pasang dan jumlah sepatu 4 kali lipat dari jumlah sendal, berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Nah, kita misalkan sepatu itu U. Karena kalau pakai awalan sama-sama S ya. Kita akhirannya aja. Sepatu U. Nah, kemudian di sini katanya jumlah sepatu 4 kali lipat dari jumlah sendal. Berarti U sama dengan 4L. Nah, kemudian jumlah barang tersebut 1.200 pasang. Berarti U ditambah L sepatu ditambah dengan L sama dengan 1.200. Nah, ini kan dua variabel ya. Ya udah, kita buat U-nya itu kita ganti 4L biar L semua gitu. 4L ditambah dengan L sama dengan 1.200. 4L ditambah dengan L, Bapak 5L. 5L sama dengan 1.200. L sama dengan 1.200 dibagi 5. Berapa? 240. Nah, ini adalah jumlah dari L, sendal. Pertanyaannya adalah berapa pasang sepatu yang akan dibuat sepatu? Ya udah, di sini katanya U sama dengan 4L. Berarti U ini, si sepatu ini sama dengan 4L. Nah, U sama dengan 4L-nya berapa? 240. 240. Maka U sama dengan 960. Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang soal nomor 26. Waktu di negara S adalah 3 jam lebih cepat dibanding dengan negara M. Nah, sebuah pesawat terbang bergerak dari negara S ke negara M pada pukul 5 pagi dan tiba 4 jam kemudian. Pada pukul berapakah pesawat tersebut tiba di kota M? Nah, kita abaikan aja dulu perbedaan waktunya. Dia berangkat dari kota S. Mana nih? Nih, dari kota S ke negara M pukul 5 pagi dan tiba 4 jam kemudian. Berarti kalau berangkat pukul 5, tiba 4 jam kemudian, berarti kan tibanya itu di kota M-nya itu jam berapa? Tapi kita pakai patokan waktu yang S dulu. Berarti tibanya jam 9 dong. Nah, baru di sini kita kurangi dengan perbedaannya. Di sini perbedaannya 3 jam lebih cepat katanya yang S itu. Ya udah, berarti jam 9 kurangi 3. 9 kurangi 3 sama dengan 6. Nah, berarti pas di kota M kita jam 6 pagi. Jawabannya adalah D. Sekarang soal nomor 27. Umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Jika umur rata-rata guru adalah 35 tahun dan umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan dosen adalah... Nah, ini rata-rata gabungan ya teman-teman. Berarti kan kita tulis nih, rata-rata gabungannya itu kan 40. Rata-rata umur guru dan dosen. Ini adalah sama dengan rata-rata si gurunya 35 dikali dengan banyaknya guru. Berarti kan N1 deh. Kemudian rata-rata umur si dosen 50. Ininya banyaknya N2. Nah, dibagi N1 ditambah N2. Jadi banyak semuanya. Nah, ini kalikan sini aja. Berarti kan 40 N1 ditambah dengan 40 N2. Nah, sama dengan 35 N1 ditambah 50 N2. Udah, kita deketin yang N1 ke N1, yang N2 ke N2. Ini ke sini. Ini kan 40 N1, ini ke sini jadi minus 40 kurangi 35. Berarti kan jadi 5 N1. 5 N1. Yang ini pindah ke sini. Jadi minus 50 kurangi 40 berarti kan 10 N2. Nah, ini yang ditanya apa? Perbandingan banyaknya guru dan dosen. Berarti guru berbanding dosen. N1 per N2. Berapa gitu? Ya udah, berarti kan N1-nya harus di atas. Ini yang pindah ke sini. N1 banding N2 sama dengan ini pindah ke sini. 10 banding yang 5-nya pindah ke sini. Nah, 10 banding 5 berarti berapa? 10 banding 5. Ini kan gini. Ini 10 bagi 5 kan 2. 5 bagi 5 1. Berarti 2 banding 1. Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang soal nomor 28.
seorang pedagang menjual sepatu seharga 60.000 dan memperoleh laba sebesar 20% dari harga belinya. Berapa harga belinya? Nah, ini katanya ini kan tentang laba ya. Laba itu untung. Untung itu apa? Selisih dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, untungnya itu labanya itu berapa? 20% dari harga beli. Ya udah. 20% dari harga beli sama dengan jualnya berapa? 60.000 kurangi belinya. 20% 0,2. 0, bentar. 2% itu kan 0,2. 0,2B. Nah, ini B yang ininya pindah ke sini. Jadi plus dong. Ini kan min B, pindah ke sini jadi plus B. Sama dengan 60.000. Nah, ini 0,2B ditambah B berarti 1,2B sama dengan 60.000. Nah, B sama dengan 60.000 dibagi 1,2. Nah, berarti Bapak sama dengan 50.000. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang soal nomor 29. Dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam. Nah, jadi ada 50 di kandang itu. Semuanya ini ada 50. Terdiri dari 27 ekor ayam jantan. Nah, jadi 27-nya itu dari 50 itu jantan. Berarti kan yang 23-nya betina. Nah, 18 diantaranya berwarna hitam. Nah, berarti dari 27 ini 18 hitam. Berarti 9-nya itu nggak hitam. Gitu. Nah, yang warna hitam di kandang ada 35. Nah, di sini yang jantannya itu 18, yang hitamnya. Berarti yang hitam sisanya itu milik si betina. Ada berapa berarti? 18 ke 35. 15, 16, 17. 17 ya. 17, ini yang hitam. Berarti yang enggak hitam berapa nih? 23 kan? 17. Berarti 6 dong. 17 ke 23, 6. Nah, 6. Maka banyaknya ayam betina yang tidak berwarna hitam. Ya udah, ini 6. Jawabannya adalah yang A. Gampang ya. Soal nomor 30. Untuk membentuk panitia sebuah acara, ada 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara. Serta tidak ada satupun yang dicalonkan pada 2 jabatan yang berbeda. Jika panitia terdiri dari 1 orang ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara, maka ada berapa cara susunan panitia tersebut dapat dibentuk? Nah, teman-teman, ini katanya kan di sini yang pentingnya itu serta tidak ada satupun yang dicalonkan pada 2 jabatan yang berbeda. Berarti tidak ada yang rangkap jabatan. Berarti kalau gini langsung saja kalikan saja. Ini 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3 kali 2. Udah. 2 kali 3 6, 6 kali 2 12. 12 jawabannya C. Oke, teman-teman, sekarang soal nomor 31. Seorang pedagang membeli 2 karung beras masing-masing beratnya 1 kuintal dengan tara 2,5%. Harga pembelian setiap karung beras 200.000. Jika beras itu dijual dengan harga 2.400 per kilogram, maka besar keuntungan penjual sebesar. Nah, teman-teman, kita harus cari tahu dulu netonya. Netonya itu bruto dikurangi tara. Nah, pertama-tama brutonya berapa per satu karung. Nah, ini kan masing-masing beratnya 1 kuintal. Berarti brutonya bentar, ini susah nulisnya. Brutonya susah. Brutonya 100, itu kan 1 kuintal ya. Berarti kita 100 kg. Nah, taranya itu 2,5%. Ya udah. Tara 2,5% dari 100 kg. 2,5% dari 100 kg. Berarti berapa? 2,5 kg. Nah, sekarang neto. Neto itu bruto dikurangi tara. Brutonya 100, taranya 2,5. Nah, berarti 97,5 kg. Nah, ini neto. Sekarang kita ingin tahu, kita hapus ya yang ini ya. Kita hapus karena udah tahu netonya. Nah, sekarang ingin tahu kita harga apanya? Harga jualnya.
harga jual per kilogram itu kan ini 2.400. Tapi kita ingin tahu keseluruhannya. Caranya gimana? Ya udah 2 karung dikali neto dikali harganya. Harga per kilogram ini ya. Sama dengan 468.000. Nah, itu kita hapus dulu nih, udah. Nah, ini harga jualnya. Kita belinya berapa? Belinya itu satu karung itu 200.000. Nah, ini ada 2 karung, berarti 2 kali 200.000, 400.000. Ingat ya, kalau untung itu jual kurangi beli. Jualnya 468, belinya 400.000. Nah, ya udah, hasilnya 68.000. Ini untungnya. Cobanya C. Oke, sekarang soal nomor 32. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka harga 25 baju ialah, nah teman-teman, 3 lusin baju itu kan 36 baju ya jadinya. Karena satu lusinnya itu 12 dikali 3, 36. Nah, 36 baju ini harganya itu 990.000. Nah, berarti kita harus tahu dulu dong masing-masingnya itu berapa. Per satu bajunya itu berapa gitu maksudnya. Nah, 990.000 dibagi, udah bagi 36 aja. Ini sama dengan 27.500. Nah, ini harga satu bajunya. Ini kita ingin 25 baju katanya. Ya udah, 25 baju dikali 27.500. Nah, ini hasilnya adalah 687.500. Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang soal nomor 33. Dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca majalah. 28 anak senang bermain musik, 20 anak senang membaca majalah, dan juga senang bermain musik. Banyak anak dalam kelompok tersebut ialah, nah ini kita pakai lingkaran aja biar mudah. Nah, di sini, di sini yang suka membaca majalah, MJ. Di sini yang suka bermain musik, MS. Nah, kita isi yang keduanya suka dulu. Ini kan masuk lingkaran sini, masuk lingkaran sini. Yang keduanya itu katanya ada 20 anak. 20 anak. Nah, di sini yang suka membaca majalah ada 22 anak. Nah, ini satu lingkaran ini harus ada 22 anak. Di sini udah ada 20, berarti di sini 2. Gitu. Yang suka bermain musik. Nah, di sini ada 28 anak. Satu lingkaran harus ada 28. Di sini udah ada 20, berarti sisa 8 di sini. Gitu. Tinggal tambahkan saja jumlah semuanya, semua dalam kelompok tersebut. 2 ditambah 20 ditambah 8 sama dengan 30. Nah, jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang soal nomor 34. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, teman-teman, di sini kan rencananya selesai itu 22 hari bila dikerjakan oleh 22 orang. Nah, kita tulis dulu, berarti di sini kita udah tahu nih target banyaknya pekerjaan itu 20 orang, 20 pegawai dikali banyaknya hari. Nah, ini 440. Nah, ini ya target kita. Target pekerjaan. Intinya 440 apalah, 440 genteng contoh, atau 440 keramik gitu. Nah, gitu. Ibaratnya gitu keramik ini. Jadi pekerjaan kita itu punya pekerjaan 440 keramik. Nah, di sini ceritanya itu setelah dikerjakan 10 hari oleh 20 orang tadi. Nah, berarti 20 orang dikali 10. Ini 200 ya. Nah, ini 200 dalam 10 hari udah ada 200 keramik sudah dikerjakan. Nah, di sini kan pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Jadi kan targetnya itu 22 ya, 22 hari. Udah 10 udah dipakai, hasilnya 200, kemudian 6-nya dihentikan. Nggak tahu karena apa. Nah, berarti kan sisa waktu kita itu adalah 22 dikurangi 10 dikurangi 6. Sisanya adalah 6 ya. 6 hari.
Sisanya 6 hari. 6 hari. Nah, sedangkan kita baru 200 nih. Tujuan kita 440. Kita baru 6 hari. Nah, caranya gimana? Kurang berapa lagi sih ke 440? Kurang 240. Ya udah, 240 kita bagi dengan 6 hari. Nah, hasilnya itu adalah 40. Ini ada 40 pekerja. Jadi dalam 6 hari, dalam sisa 6 hari tadi, agar tepat waktu 22 hari, maka harus ada 40 pekerja yang bekerjanya biar tepat waktu. Tapi masanya kan udah ada 20 orang itu. 20 yang ini kan masih bekerja. Nggak ada pekerja yang berhenti. Nah, di sini butuhnya 40, 20 udah ada. Berarti tambahannya cuman ya udah 40 dikurangi 20. Nah, 20 pekerja. Ini tambahan yang diperlukan. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang soal nomor 35. Dari data suatu sekolah tercatat 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja, dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Banyak siswa seluruhnya ialah, nah ini pakai ini aja, pakai lingkaran. Nah, ini kan basket, tenis meja. Nah, yang suka keduanya 140 di sini. Ini kan masuk lingkaran ini, masuk lingkaran ini. Yang suka basket 185, di sini udah 140, berarti di sini tinggal 45. Kemudian tenis meja 220, di sini udah 140, berarti berapa ini? 80 ya, 80. Banyak semuanya, semua satu kelasnya itu tambahkan aja semua. 45 ditambah 140 berapa? 185. Kemudian ditambah 80. 185 gini aja dulu deh, 80 tambah 140 berarti kan 220 tambah 45 265. Jawabannya adalah yang D. Nah teman-teman, sekian pembahasan dari 35 soal TIU. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.